Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mulyasari dari Universitas Islam Riau, jurusan Pendidikan Biologi kelas 2A, NPM 216510163. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Materi yang akan saya bawakan yaitu berjudul Sistem Pernafasan pada Manusia. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu pernafasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui organ-organ apa saja yang ada pada pernafasan manusia. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengetahui bagaimana mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui penyakit apa saja yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Di sini ada yang tahu nggak pernafasan itu apa? Menghirup. Menghirup apa tuh? Apa yang dihirup? Menghirup udara. Ya. Jadi pernafasan itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, terus organ-organ sistem pernafasan ada yang tahu nggak? Paru-paru. Ya, salah satunya itu. Yang lain? Jadi organ-organ pada sistem pernafasan manusia itu ada 6. Yang pertama itu ada rongga hidung. Nah, udara yang berasal dari luar itu akan masuk ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu ada selaput dan rambut-rambut kecil. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Sedangkan rambut-rambut kecil itu berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kotoran yang ikut masuk bersama udara ke dalam hidung. Nah, selanjutnya itu ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung tadi akan melewati tenggorokan. Tenggorokan itu memiliki 2 cabang, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Selanjutnya yang ketiga itu ada trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Nah, yang keempat itu ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ini adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Fungsi utamanya sebagai tempat keluar masuknya udara dari luar dan menuju ke paru-paru. Selanjutnya itu ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan ini adalah menyediakan jalan untuk udara yang masuk dan keluar menuju paru-paru. Batang tenggorokan ini memiliki 2 cabang, yaitu sebelah kiri dan kanan. Cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru itu disebut alveolus. Nah, alveolus ini tuh seperti saluran darah yang akan menghantarkan oksigen tadi masuk ke dalam sel yang ada di seluruh tubuh. Nah, yang terakhir itu ada paru-paru. Paru-paru ini berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma atau perut. Paru-paru ini menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme pernafasan. Bernafas itu meliputi 2 fase. Yang pertama, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, in berarti masuk, sedangkan eks berarti keluar. Nah, berarti inspirasi itu proses masuknya udara ke dalam tubuh, sedangkan ekspirasi itu proses keluarnya udara dari dalam tubuh. Nah, proses inspirasi itu ada beberapa proses. Yang pertama, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Selanjutnya, otot diafragma juga berkontraksi, sehingga rongga dada dan paru-paru membesar dan mengakibatkan udara akan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan proses ekspirasi yaitu otot antar tulang rusuk akan berelaksasi,
Otot diafragma juga berelaksasi sehingga membuat rongga dada dan paru-paru itu mengecil sehingga udara akan keluar. Nah, selanjutnya ada mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Ada yang tahu nggak O2 itu apa? Oksigen. CO2 yang kita keluarkan. Udara. Napas. Bukan. Kan kita menghirup oksigen dan mengeluarkan Cairan. CO2 itu karbon dioksida. Kan kita menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. CO2 itu karbon dioksida. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2 ini yang pertama itu udara tadi masuk ke hidung, lalu melewati saluran pernapasan, terus masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini tuh terdapat alveolus. Jadi udara yang masuk ke dalam alveolus akan dibawa ke dalam darah, karena di dalam alveolus ini kayak apa ya? Kayak saluran darah gitu. Jadi udaranya bakalan dibawa ke situ. Nah, nanti darah akan membawa oksigen dan diedarkan ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, setelah itu di dalam sel itu terjadi respirasi intraseluler. Nah, respirasi ini akan menghasilkan zat sisa yang bernama CO2 tadi. Nah, CO2 itu zat sisa tadi akan dibawa kembali oleh darah menuju paru-paru. Sehingga CO2 tadi masuk ke dalam alveolus lagi dan akan dibawa kembali ke paru-paru. Kemudian dibawa ke seluruh pernapasan dan hidung, kemudian dikeluarkan. Nah, itulah yang kita keluarkan tadi, karbon dioksida. Nah, terus selanjutnya ada jenis pernapasan. Jadi jenis pernapasan itu ada dua, jenis pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada ini tuh terjadi karena otot antar tulang berkontraksi sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada itu membesar sehingga membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru kita mengembang, tekanan dari luar itu lebih besar sehingga udara masuk. Nah, yang kedua itu ada pernapasan perut. Pernapasan ini terjadi karena gerakan otot diafragma atau otot perut. Apabila otot diafragma ini berkontraksi, maka rongga dada akan membesar, paru-paru juga ikut membesar, akibatnya udara akan masuk. Terus ada kapasitas paru-paru. Jadi paru-paru kita ini mempunyai kapasitas untuk udara yang akan masuk ke dalam paru-paru gitu. Udara yang masuk dan keluar saat berlangsungnya proses pernafasan biasa itu disebut dengan volume tidal. Nah, volume tidal ini tuh biasanya untuk orang dewasa itu bervolume 500 ml. Nah, selanjutnya penyakit pada sistem pernapasan. Ada yang tahu nggak penyakit pada sistem pernapasan itu apa aja? Yang sering terjadi? Bisa. Yang sering terjadi. Betul. Enggak. Flu, kan sering flu kan? Flu itu kan salah satu penyakit yang penyakit pada sistem pernafasan. Namanya itu kan influenza. Nah, influenza ini disebabkan oleh virus dan mudah menular dengan melalui kontak langsung. Jadi kalau ada temannya yang lagi flu, nggak usah dekat-dekat, nanti tertular, nanti ikutan bersin atau ikutan batuk, karena virus dari influenza ini gampang menularnya gitu. Cuman dengan kawannya bersin aja di dekat kita, nah besoknya kita bisa jadi kena flu-nya juga. Yang kedua itu ada emfisema, disebabkan karena alveolus tadi yang mengalirkan oksigen yang ada darah tadi, alveolus itu kehilangan elastisitasnya.
Biasanya penyakit ini tuh disebabkan karena kebiasaan merokok. Jadi kebiasaan merokok tuh bukan cuman akan terjadi kanker paru-paru atau yang lain gitu, tapi penyakit ini bisa terjadi juga karena kita kebiasaan merokok. Nah, yang ketiga itu ada TBC. TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Jadi yang diserang itu paru-paru kita, dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus tadi, sehingga menyebabkan proses difusi oksigen akan terganggu. Nah, selain itu ada juga penyakit asma atau sesak nafas tadi, terus ada kanker paru-paru juga yang bisa disebabkan juga karena merokok. Nah, ada penyakit asfiksi, ada bronkitis, dan ada laringitis. Nah, mungkin itu aja materi yang Ibu sampaikan. Semoga semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian tentang sistem pernafasan pada manusia, karena kan kita setiap saat bernafas kan, nggak ada yang nggak bernafas kan. Kalau nggak bernafas berarti kita udah nggak ada, udah mati kan. Nah, jadi mungkin setidaknya bisa nambah pengetahuan tentang pernafasan, tentang bagaimana sih mekanisme pernafasan yang kita lakukan setiap saat, apa aja sih organ-organ yang terlibat pada sistem pernafasan itu gitu. Setidaknya bisa menambah pengetahuan kalian tentang itu. Mungkin itu aja. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian materi yang saya jelaskan tentang sistem pernafasan manusia. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.